Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan kembali akan menyapa kita pada Natal hari ini dan diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, seturut dengan tema bagi kita, Firman telah menjadi manusia. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kembali saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perayaan Natal memang menjadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Kristen. Perayaan di mana kita bisa mendapatkan banyak sukacita, kasih karunia yang berkelimpahan. Melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia, nyatalah keberpihakan, menunjukkan keberpihakan dan solidaritas Allah kepada seluruh umat manusia. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di Natal ini, maka kita mengetahui Allah menjadi serupa dengan manusia. Dia bersama dengan kita, berdiam di dalam kehidupan kita untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga terciptalah keselamatan yang membawa kehidupan kepada setiap orang. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pada mulanya, seturut dengan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, yang menciptakan dunia ini adalah firman Tuhan. Dan sekarang firman itu menjadi daging, menjadi manusia, persis sama dengan kita, sama dengan manusia, dan itulah Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem yang kita rayakan di Natal ini. Sekarang menjadi pertanyaan paling menentukan adalah, seturut dengan tema kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa firman itu harus menjadi daging? Mengapa harus menjadi manusia? Untuk apa? Jawabannya singkat, supaya ada yang menjadi juru selamat dunia. Supaya ada yang menjadi juru selamat bagi kita. Mengapa? Allah menjadikan manusia karena Allah menjadi manusia karena dia harus mewakili manusia itu. Dia mewakili kita, mewakili manusia untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa alasan mengapa Allah menjadi manusia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ada beberapa alasan mengapa Allah itu menjadi manusia. Yang pertama, supaya ada pengganti.
supaya ada pengganti yang menggantikan dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena manusia sudah berdosa, manusia harus menerima hukuman berupa penderitaan, kesusahan, hingga kematian kekal. Itu upah atau neraka. Tetapi sekarang Allah datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus menggantikan kita, menggantikan manusia itu memikul semua hukuman akibat dosa itu. Saudaraku, itulah sukacita kita. Karena Yesus, Allah yang menjadi manusia itu rela menggantikan kita memikul semua penderitaan hukuman dosa itu. Sehingga kita, bila kita percaya kepada Yesus, maka semua kesakitan yang kita alami akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Karena itulah Yesus memanggil kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah mau menjadi manusia supaya ada penebus bagi kita, supaya ada yang menebus kita. Istilah ini berasal dari dunia pegadaian. Kita tahu akibat dosa, nyawa kita tergadai kepada iblis. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa dibebaskan? Harus ada penebus. Tetapi ditebus dengan apa, saudaraku? Harus dengan nyawa manusia. Tidak mungkin dengan nyawa hewan atau nyawa binatang. Harus dengan nyawa manusia. Lalu pertanyaannya sekarang, manusia yang mana? Karena semua manusia adalah berdosa dan semua nyawa manusia sudah ikut tergadai. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itulah didorong oleh kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tidak terbatas seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dalam firman Tuhan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mau menjadi manusia, punya nyawa seperti manusia. Dia manusia asli, 100% manusia. Dialah Adam yang kedua. Tetapi Yesus manusia itu, dia tidak berdosa. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela, sehingga nyawanya pun tidak ikut tergadai. Karena itulah Yesus bisa memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi semua orang, tebusan bagi semua nyawa yang tergadai akibat dosa itu. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib di Golgota. Di situ Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Dia membayar itu semua hutang dosa manusia. Kita ditebus, lalu kita beroleh keselamatan. Kita bebas dan kita menjadi merdeka di dalam Yesus. Dan keselamatan itu, keselamatan yang diberikan Yesus itu sungguh-sungguh sempurna. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu diulang-ulang. Dan tidak perlu ditambah dengan amal-amal perbuatan lainnya. Itulah Tuhan firman yang menjadi daging. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, firman itu menjadi daging agar ada yang memperdamaikan. Agar ada yang memperdamaikan. Ada perantara yang mengantarai, membawa kita kepada Allah. Saudara-saudari, akibat dosa sebenarnya terbentang jurang yang dalam yang memisahkan
manusia itu dengan Allah, yang membuat kita terpisah dari Allah. Itulah kematian, itulah maut itu. Bila keadaan terus berlanjut atau terus begitu, maka manusia berdosa akan tetap tinggal di dalam kematian kekal. Lalu bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah dan bersama Allah selamanya di surga? Tentunya harus ada jalan, harus ada jembatan. Jembatan yang sempurna yang menghubungkan dengan Allah itu. Karena itu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah keunggulan Tuhan Yesus itu. Itulah keunggulan Yesus. Dia bisa menjembatani, menjadi juru selamat kita. Dia menjadi jalan satu-satunya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini tentunya harus kita ajarkan dalam segala kehidupan kita, termasuk kepada anak-anak kita, termasuk kepada cucu-cucu kita, bahwa benar dialah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus jalan satu-satunya untuk datang kepada Allah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 14c dikatakan, itulah kasih karunia dan kebenaran Allah. Kasih karunia dan kebenaran Allah. Apa artinya? Pertama, semua itu bukanlah karena usaha. Semua itu bukan karena kebaikan. Semua itu bukan karena perbuatan, kehebatan, atau karena amal perbuatan manusia itu. Bukan. Tetapi semata-mata hanya karena didorong kasih Allah yang kekal. Kasih Allah yang luar biasa. Yang dikatakan tadi dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Itulah kasih yang mengampuni, kasih yang sempurna. Sungguh ajaib kasih Tuhan itu. Keselamatan dapat kita peroleh secara gratis karena kasih-Nya yang ajaib, sebagai hadiah daripada Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Itu semakin meyakinkan kita, saudaraku, terutama menghadapi tahun ke tahun pelayanan, tahun ke tahun kehidupan kita, hari esok, besoknya lagi, sampai seterusnya, bahwa Allah akan tetap memberikan kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna bagi kita. Dia akan memberikan kasih karunia-Nya bukan hanya untuk rohani kita, tetapi untuk kehidupan kita setiap harinya, dalam segala gerak kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 32, Roma 8 ayat 32 berkata dalam firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Tuhan akan memberikan bukan hanya kehidupan rohani kita, tapi kehidupan sehari-hari kita. Itu akan berikan kasih karunia dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yesus adalah kebenaran Allah sebagaimana dalam firman Tuhan tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu berarti bila kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima Dia menjadi penyelamat kita, kita sudah berada dalam kebenaran itu. Karena Yesuslah kebenaran itu. Kita akan mengetahui kebenaran, yaitu segala kehendak Allah. Karena itu, bila kita mau dibenarkan dan mau menjadi hidup benar, terima Yesus. Terimalah Dia dan jadikan Dia menjadi penuntun hidupmu. Yang berikut, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan dalam ayat 14b dikatakan, diam di antara kita. Diam di antara kita itu berarti Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, itulah sukacita kita pada Natal ini, menjadi sukacita kita karena kita diberi keyakinan bahwa Tuhan itu ada di antara kita. Tuhan itu pasti menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Dia ada diam di dalam kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, saya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi, karena bagi kita ada jaminan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman.
Tuhan berdiam di antara kita. Dan saya pikir itu yang kita perlukan, bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dengan ayat ini, bila kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka Allah sudah mengangkat status kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, mengangkat status kita dari budak dosa menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, itu berarti bersama, Allah bersama dengan kita, dekat dengan kita, duduk dekat dengan kita, menjadi sahabat kita. Dia menjadi tempat curhat kita, menumpahkan segala apa yang menjadi keluh kesah kita, unek-unek yang mengganjal dalam hati kita. Kita bisa merasakan kuasanya, kita bisa merasakan penyertaannya, kita bisa menikmati kasihnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang penulis pernah menuliskan seperti ini. Dia berkata, inkarnasi Allah menjadi daging dalam Tuhan Yesus membuat Allah bisa didekati. Allah bisa didekati. Karena itulah Yesus lahir sebagai bayi. Yesus lahir sebagai bayi supaya semua orang ingin memeluknya, ingin mendekati Yesus itu. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus, yang terakhir menjadi pertanyaan penting bagi kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Mari kita renungkan masing-masing. Apakah saudara sudah meyakini? Apakah saudara sudah meyakini dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah kamu merasakan penyertaannya dalam kehidupanmu? Apakah kita sudah menjadikan Yesus itu menjadi sahabat, menjadi tempat kita mengadu? Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudaraku, biarlah Yesus yang menjadi sahabat dan Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Selamat Natal. Biarlah Natal ini semakin meyakinkan kita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati.